Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku. Perkenalkan, nama aku Afandi Ibrahim. Dan pada kesempatan kali ini, aku ingin nih mengajak teman-teman semuanya untuk kita bersama-sama belajar bareng-bareng nih tentang materi sifat koligatif larutan. Nah teman-teman, sifat koligatif larutan ini merupakan salah satu submateri pada mata pelajaran kimia kelas 12 SMA. For your information, informasi yang akan aku sampaikan pada video kali ini aku dapat berdasarkan rangkuman aku terkait dari artikel-artikel, jurnal ilmiah, dan buku sekolah tentunya yang aku pelajari selama aku duduk di bangku SMA kelas 12 dan aku belajar sendiri lewat internet tentunya. Nah, tanpa berlama-lama, marilah kita langsung ke pembahasan materinya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan materinya, aku ingin kasih tahu nih ke teman-teman sebelumnya, apa sih itu yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan itu artinya adalah sifat khas yang dihasilkan oleh suatu larutan ketika kita mencampurkan sebuah zat terlarut, contohnya itu seperti gula, garam, dan lain-lain ke dalam zat pelarut, contohnya seperti air. Nah, ketika kita mencampurkan nih keduanya nih antara zat terlarut dan zat pelarut menjadi satu, maka akan menghasilkan suatu larutan. Nah, larutan tersebut akan ada sifat khasnya. Nah, sifat khas itulah yang dinamakan dengan sifat koligatif larutan. Nah, selanjutnya apa sih maksudnya dari pengertian yang tadi ya? Nah, teman-teman mungkin pernah ya namanya memasak mie instan atau enggak mie rebus, mie goreng lah yang terkenal tuh Indomie. Nah, teman-teman kan tahu ya kenapa kalau kita masak mie instan itu tuh kita diusahakan jangan masukin minyak dulu sebelum airnya mendidih. Kenapa teman-teman? Karena ketika kita masukin minyak terlebih dahulu itu akan membuat airnya mendidih lebih lama. Nah, peristiwa tersebut merupakan salah satu contoh bukti nyata dari sifat koligatif larutan. Nah, selanjutnya itu mungkin teman-teman tahu ya, mungkin teman-teman sendiri pernah yang namanya membuat atau paling tidak melihatlah proses pembuatan es putar dengan menggunakan es batu yang dikasih sama garam. Nah, peristiwa itu merupakan salah satu contoh juga nih dari sifat koligatif larutan. Kenapa? Karena ketika kita mencampurkan garam ke dalam es batu, maka akan membuat suhu di es batu itu semakin rendah, dan alhasil ketika kita mau buat es krim, es putar tersebut itu akan membuat adonan es krim yang di dalam toples itu menjadi lebih cepat beku sehingga dapat kita lebih nikmati. Nah, dari tadi kita bahas makannya teman-teman ya. Wah, sungguh menggugah sekali. Nah, selanjutnya ini adalah peristiwa laut mati. Nah, teman-teman mungkin tahu ya, laut mati itu adalah laut yang kandungan di dalam garam itu sangat tinggi sehingga di dalam tidak ada kehidupan, makanya dinamakan laut mati. Nah, menarik ya teman-teman, di dalam laut mati ini karena terkandung banyak garam yang sangat tinggi yang membuat kita ketika berenang nih, kita tuh gak bakal tenggelam teman-teman. Bahkan orang-orang yang gak bisa berenang kayak aku aja tuh gak usah khawatir, karena ketika kita berenang di dalamnya itu kita tuh pasti nggak bakal ngambang di atas permukaan air. Nah, ini juga merupakan salah satu contoh dari penerapan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Dan yang terakhir, tak kalah lupa itu adalah kalau mungkin teman-teman pernah merasakan yang namanya sakit. Nah, beberapa orang sakit mungkin pernah merasakan yang namanya diinfus teman-teman. Nah, infus ini juga merupakan salah satu proses dari sifat koligatif larutan. Nah, teman-teman, tadi kita udah mempelajari ya apa itu yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan dan contoh-contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari teman-teman. Nah, untuk itu, untuk kita mempermudah dalam pembelajaran ini, aku ingin menjelaskan nih kepada teman-teman bahwasannya ada beberapa jenis sifat koligatif larutan. Nah, di sini aku akan memberitahu 4 jenis sifat koligatif larutan yang bisa teman-teman semua temukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu adalah kenaikan titik didih. Nah, kenaikan titik didih ini tuh seperti yang tadi teman-teman, ketika kita memasak mie di dalam air yang masih belum mendidih, maka airnya ini akan mendidih lebih lama. Ini merupakan salah satu jenis sifat koligatif larutan, yakni kenaikan titik didih. Jadi kenaikan titik didihnya naik dari awalnya 100 derajat menjadi lebih di atas 100 derajat di atas titik didih zat pelarut awalnya. Nah, yang kedua adalah penurunan titik beku. Nah, ini contohnya adalah yang tadi teman-teman, ketika kita membuat es putar di dalam es batu yang dikasih sama garam teman-teman. Ini juga merupakan salah satu contoh sifat koligatif larutan, di mana ketika kita memasukkan garam ke dalam es batu tadi, kita akan membuat suhunya itu lebih turun, makanya dinamakan penurunan titik beku.
Yang ketiga itu adalah penurunan tekanan uap teman-teman. Contohnya itu seperti yang tadi, yang ketika kita ingin berenang di laut mati teman-teman. Jadi kita itu nggak bakal tenggelam dan kita bakal terus mengambang di atas permukaan lautnya. Dan yang terakhir ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu contohnya kayak yang tadi, yang ketika teman-teman sakit, teman-teman mungkin pernah yang namanya diinfus. Nah, infus ini merupakan salah satu proses dari yang namanya tekanan osmotik. Nah, teman-teman, tadi kita udah mengetahui ya apa itu arti dari sifat koligatif larutan dan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari, dan jenis-jenis sifat koligatif larutan ada apa aja sih. Yang tadi ada 4 ya. Pertama, kenaikan titik didih, kedua penurunan titik beku, ketiga penurunan tekanan uap, dan terakhir tekanan osmotik. Nah, untuk mempermudah materi ini supaya teman-teman lebih paham ya nih tentang materi ini, aku ingin mengajak teman-teman semua nih untuk kita sama-sama bertarung mengerjakan soal-soal dan latihan soal. Nah, maka dari itu siapkanlah alat tulis, peralatan bertempur lah pokoknya, alat tulis, pulpen, buku, dan kita akan sama-sama mengerjakan contoh-contoh soal sebagai berikut. Nah, maka dari itu mari kita bahas contoh soalnya. Nah, di sini aku akan membahas tentang contoh soal dari kenaikan titik didih teman-teman. Nah, yang pertama aku di sini bakal kasih masing-masing jenis sifat koligatif larutan itu ada 2 contoh soal. Yang pertama itu soal teori dan kedua soal hitung-hitungan. Nah, yang pertama kita bahas soal teorinya dulu yuk, dari kenaikan titik didih. Aku baca soalnya ya, nanti kita jawab bareng-bareng. Alia sedang memasak pasta untuk makan malam. Dia membaca tips di internet bahwasannya menambahkan garam ke air rebusan bisa membuat pasta lebih cepat matang. Namun, saat dia mencobanya, dia merasa air garamnya justru mendidih lebih lama dibandingkan dengan air biasa. Nah, fenomena tersebut tuh dapat dijelaskan dengan sifat koligatif apa sih teman-teman? Nah, jawabannya ya, benar. Jawabannya adalah C, kenaikan titik didih. Nah, kalau teman-teman semua menemukan contoh soal yang seperti ini, bisa teman-teman jawab dengan mengikuti tips berikut ya. Nah, kalau soal tadi tuh kita tuh harus mengetahui nih teman-teman, apa sih teori dari peristiwa sifat koligatif larutan. Nah, tadi kan diberitahu ya bahwasannya ketika kita memasukkan pasta terus dimasukin garam di airnya itu, maka titik didihnya itu akan naik. Nah, itu sesuai dengan pengertian dari kenaikan titik didih teman-teman. Kenaikan titik didih itu mengacu pada peningkatan titik didih pelarut setelah penambahan zat larut. Nah, jadi zat terdidihnya itu larutannya itu didihnya lebih lama teman-teman. Yang awalnya peningkatan titik didih dari pelarut yakni air, setelah ditambahkan zat larut yakni garam, maka titik didihnya itu akan di atas titik didih air, titik didih sebelumnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh soal dari soal teori sifat koligatif larutan bab kenaikan titik didih. Nah, ayo kita langsung ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, di sini aku punya soal hitung-hitungan teman-teman, siap-siap dicatat ya. Yang aku baca soalnya nanti kita jawab bareng-bareng. Nah, seorang barista ingin membuat minuman coklat panas menggunakan larutan gula. Dia melarutkan 100 gram sukrosa ke dalam 500 gram air. Berapakah kenaikan titik didih larutan tersebut? Nah, teman-teman yang bisa di-highlight adalah contohnya tuh seperti massa molar, terus gram air, massa molar air, dan KB air tuh harus dicatat ya teman-teman ya. Untuk kita mempermudah menjawab soalnya. Nah, di sini bisa kita langsung jawab aja ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ketemu contoh soal seperti ini yang hitung-hitungan, maka bisa menggunakan tips berikut teman-teman. Nah, jawabannya adalah ya, jawabannya adalah C, 0,303 derajat Celcius. Nah, di sini kalau kita menemukan soal seperti ini, yang pertama kita harus hitung tuh adalah menentukan molalitas dari suatu larutan, teman-teman. Nah, molalitas itu dapat ditemukan dari yang namanya kita menghitung dari mol zat terlarutnya baru kita bagi dengan massa pelarut, yakni massa air. Nah, dimana sebelumnya langkah pertama adalah kita menentukan dari mol dulu, mol zat terlarut. Nah, pada soal tersebut zat terlarutnya adalah gula, jadi yang dicari adalah mol gula. Mol gula itu akan sama dengan berat gula atau massa gula dibagi massa molar gula. Nah, kalau kita massa molar itu kayak AR teman-teman, AR atau MR lah ya, MR dari suatu senyawa. Nah, kalau kita hitung tadi massa gulanya adalah 100 gram dibagi dengan MR gula adalah 342. Nah,
kalau kita bagi hasilnya kita ketemu dengan 0,292 mol. Nah, langkah selanjutnya kita menentukan yang namanya molalitas teman-teman. Molalitas ini dapat ditentukan dari yang namanya kita membagi mol yang tadi kita udah kita cari dibagi sama berat pelarut atau massa pelarut teman-teman. Nah, tadi kan molnya udah ketemu ya 0,292 mol. Nah, terus massa pelarutnya ini harus dalam kilogram. Tadi kan yang disoalkan itu adalah kita ketahuan tuh beratnya massa pelarut itu 500 gram. Kita ubah dulu jadi kilogram teman-teman, jadi 0,5. Nah, kita bagi, kita akan ketemu hasilnya adalah 0,584 molal. Nah, terakhir baru kita bisa teman-teman menghitung yaitu kenaikan titik didihnya. Titik didih dilambangkan dengan delta TB. Nah, rumus ini bisa teman-teman ingat ya. Nah, rumusnya itu adalah delta TB sama dengan KB, yakni konstanta atau tetapan titik didih dikali M teman-teman. M itu adalah molalitas larutan. Nah, KB tadi dikasih tahu ya di soal ya, adalah 0,52. Nah, kita masukin aja semuanya ya. 0,52 dikali sama molalitas larutan. Molalitas larutannya berapa? 0,584 molal. Maka bisa kita dapat delta TB akan menghasilkan nilai 0,303 derajat Celcius. Jadi kenaikan titik didihnya adalah 0,303 derajat Celcius teman-teman. Berarti terbukti ya bahwasannya suhu akhirnya itu akan lebih tinggi, titik didihnya akan lebih tinggi daripada titik didih zat pelarut, yakni air awalnya 100 derajat berubah menjadi 100,303 derajat Celcius. Nah, begitu teman-teman. Itu tadi buat contoh soal kenaikan titik didih. Kita langsung aja yuk cus ke contoh soal berikutnya. Nah, selanjutnya itu adalah penurunan titik beku teman-teman. Nah, penurunan titik beku ini aku punya dua soal juga sama kayak kenaikan titik didih. Yang pertama kita bahas dulu yuk soal teorinya. Aku baca soalnya, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Sania ingin membuat es lilin menggunakan larutan garam dan air. Dia menambahkan garam ke dalam air untuk mempercepat pembekuan. Namun, setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa larutan garam tidak membeku pada suhu 0 derajat Celcius seperti air murni. Fenomena ini dapat dijelaskan dengan sifat koligatif larutan, yaitu... Ya, benar. Jawabannya adalah D, penurunan titik beku. Nah, sama seperti soal sebelumnya, kalau kalian ketemu tipe soal seperti ini, kita bisa memahami nih dari teori sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, kalau tadi kan kalau kita baca soalnya ya, Sania ini ingin membuat es lilin, terus dia masukin garam ke dalam air teman-teman. Yang kita tahu kan titik beku air adalah 0, derajat Celcius ya teman-teman ya. Nah, ketika dia campurin sama garam, tetap pas diukur suhunya pakai mungkin termometer ya sama dia ya. Nah, dia itu menemukan suhunya itu di bawah 0, derajat Celcius teman-teman. Nah, hal ini sesuai dengan peristiwa penurunan titik beku di sifat koligatif larutan. Maka jawabannya adalah penurunan titik beku. Nah, teman-teman langsung aja kita ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya aku punya soal hitung-hitungan teman-teman. Siapin catatan lagi ya. Seorang siswa ingin membuat es batu menggunakan larutan garam. Dia mencampurkan 20 gram NaCl ke dalam 200 gram air. Nah, berapakah penurunan titik beku larutan tersebut? Nah, di sini ada catatan teman-teman. NaCl terionisasi atau terdisosiasi itu sama saja sempurna menjadi 2 ion dan larutan diasumsikan ideal. Nah, kalau kalian teman-teman ketemu contoh soal seperti ini, tadi di highlight dulu ya apa-apa aja yang penting seperti massa molar, massa pelarut dan massa terlarut, terus KF, KB, KF tuh ada KF di sini, KF air itu 1,86 derajat Celcius. Nah, ini tuh tetapan air atau tetapan titik beku ya teman-teman untuk konstanta. Nah, bisa kita jawab nih pakai tips berikut ya. Nah, jawabannya adalah ya benar teman-teman, jawabannya adalah 6,12 derajat Celcius. Dan teman-teman kalau ketemu soal seperti ini bisa pakai cara berikut ya. Nah, buat kita tahu cara menjawab soal seperti tadi, kita bisa menggunakan rumus hitung penurunan titik beku teman-teman, yakni delta TF. Kalau tadi kan kenaikan titik didih delta TB. Nah, kita ini pakai delta TF sama dengan I dikali KF dikali M. I ini apa teman-teman? I ini tuh merupakan ionisasi. Nah, di soal tadi kan kita tahu ya teman-teman ya, bahwasannya NaCl terionisasi secara sempurna. Berarti NaCl ini akan terionisasi.
Nah, tadi kenaikan titik didih sebenarnya juga ada I, cuman tadi di soal yang kenaikan titik didih tidak dibahas bahwasannya senyawa tersebut tuh terionisasi atau enggak sih. Nah, karena di soal ini dibahas, maka kita pakai I-nya juga ya teman-teman ya. Nah, teman-teman sebelum menjawab soal juga mencatat dulu ya apa aja yang penting seperti massa molar, massa pelarut, terus KF. Nah, dan ionisasinya sempurna menjadi 2 ion. Itu juga penting dicatat teman-teman ya. Nah, sama seperti tadi, yang pertama itu kita harus menentukan molalitas larutan. Nah, molalitas larutan itu dapat ditentukan dari mol NaCl. NaCl ini adalah zat larutnya teman-teman ya. Nah, mol NaCl bisa didapat dari berat NaCl dibagi mR-nya. Nah, beratnya tadi kan kita tidak tahu ya bahwasannya beratnya itu adalah 20 gram. Nah, kita bisa ketemukan bahwasannya mol NaCl adalah 20 dibagi mR teman-teman. mR berapa tadi? 5,58,5 teman-teman. Nah, kalau kita hitung nanti akan menemukan mol NaCl sebesar 0,342 mol. Nah, baru dari itu kita bisa nih menghitung teman-teman untuk molalitas larutannya. Nah, molalitasnya ini bisa dihitung dari mol zat terlarut atau mol NaCl tadi dibagi sama massa pelarut. Nah, bisa dihitung berarti mol zat terlarut kan tadi mol NaCl 0,342 mol dibagi sama massa pelarut teman-teman dalam kilogram. Sekali lagi dalam kilogram. Tadi kan kita tahu bahwasannya airnya beratnya itu 200 gram. Maka kita ubah dulu teman-teman ke kilogram. Berarti 0,2 kilogram. Nah, kalau kita hitung hasilnya adalah 1,71 molal. Nah, baru kita bisa teman-teman hitung ke delta TF-nya atau penurunan titik bukunya. Delta TF sama dengan ionisasi dikali tetapan titik beku dikali sama molalitas teman-teman, molalitas larutannya. Nah, I-nya kan tadi faktor Van Hoff. I itu adalah ionisasi ya, artinya faktor Van Hoff. Nah, kita tahu bahwasannya terionisasi sebanyak berapa teman-teman? Ya, benar, menjadi 2 ion secara sempurna. Nah, berarti bisa kita masukkan aja langsung teman-teman. Delta TF sama dengan 2 dikali 1,86 dikali sama 1,71. Hasilnya 6,36 derajat Celcius. Nah, kalau dipilih jawaban sih gak ada teman-teman. Nah, maka dari itu kita pilih yang hasilnya paling mendekati teman-teman. Jawabannya adalah 6,12 derajat Celcius. Nah, teman-teman, langsung aja yuk kita ke contoh soal berikutnya. Nah, di sini aku punya contoh soal tentang penurunan tekanan uap. Sama seperti tadi, aku baca dulu ya soalnya ya, nanti kita jawab bareng-bareng. Seorang ilmuwan melakukan percobaan dengan mencampurkan 50 gram garam dapur atau NaCl ke dalam 500 ml air murni, lalu mendiamkannya dalam wadah tertutup selama beberapa waktu. Setelah pengukuran, ditemukan bahwa jumlah uap air yang terkondensasi pada tutup wadah lebih sedikit dibanding dengan air murni tanpa larutan garam. Fenomena ini dijelaskan berdasarkan sifat koligatif larutan, yaitu ya, benar-benar teman-teman, jawabannya adalah D, penurunan tekanan uap. Nah, mengapa? Kalau teman-teman ketemu tipe soal kayak tadi, teman-teman bisa ya dengan memahami teori dari sifat koligatif larutan itu sendiri. Nah, kalau kita tahu sifat koligatif larutan yang dari penurunan tekanan uap adalah konsep yang menyatakan bahwa larutan memiliki tekanan uap yang lebih rendah daripada pelarut murninya. Ini sesuai ya teman-teman ya dengan contoh soal yang tadi, di mana ketika ilmuwan tersebut memasukkan garam ke dalam air. Nah, ilmuwan tersebut tuh mendiamkan ada 2 jenis larutan. Yang pertama ketika dicampur sama garam, yang kedua ketika gak dicampur sama apa-apa. Nah, pas ditemukan tuh larutan yang dicampur sama garam ini ternyata menguap lebih lambat atau daripada larutan yang gak dicampur sama garam, yakni air doang, yaitu dari pelarut doang gitu, lebih lambat daripada pelarutnya. Nah, tersebut berarti dapat diartikan bahwasannya tekanan uapnya itu lebih turun daripada yang seharusnya, daripada pelarut aslinya, yakni air. Nah, peristiwa tersebut berarti merupakan penurunan tekanan uap. Sesuai ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, di sini aku punya soal hitung-hitungan. Siapin catatan lagi ya. Seorang koki ingin membuat larutan menggunakan gula sebanyak 150 gram. Nah, dilarutkan dalam 600 gram air. Tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 25 mmHg. Berapakah tekanan uap larutan tersebut? Nah, larutan tersebut ini diasumsikan ideal teman-teman. Gulanya nggak terionisasi, berarti I-nya nggak ada atau nggak ada faktor Van Hoff-nya. Dan massa molar airnya itu adalah 18 gram per mol. Nah, jawabannya adalah
Nah teman-teman, kalau ketemu soal seperti tadi bisa kita gunakan ya rumus yakni penurunan tekanan uap. Nah rumus penurunan tekanan uap adalah P larutan akan sama dengan P pelarut murni dikali sama X pelarut. X ini tuh adalah fraksi mol teman-teman. Nah dari rumus ini yang belum kita ketahui adalah fraksi mol teman-teman untuk menentukan P larutannya. Nah berarti kita bisa cari fraksi molnya dulu ya. Nah fraksi mol ini itu adalah rumusnya sama dengan mol pelarut dibagi sama mol pelarut ditambah mol zat terlarut teman-teman. Nah berarti kalau bisa kita cari tahu, kita harus cari tahu mol pelarutnya dulu yakni air, dan kita cari tahu mol zat terlarutnya teman-teman untuk kita masukin ke rumus. Nah pertama kita nyari harusnya ini nyari mol pelarut dulu ya teman-teman ya. Mol air akan sama dengan berarti massa air dibagi sama apa teman-teman? Ya mR air. Nah bisa kita hitung tadi massa airnya adalah 600 gram dibagi sama mR air yakni 18. Nah kalau kita hitung hasilnya adalah 33,33. Nah selanjutnya itu kita bisa hitung mol gula ya teman-teman. Mol gula itu adalah massa gula dibagi sama massa molar gula atau mR gula. Nah bisa kita dapatkan tadi massa gula 150 gram dibagi sama mR 342. Nah bisa kita dapatkan hasilnya adalah 0,439 mol. Nah bisa kita cari fraksi mol teman-teman ya. Pertama fraksi mol zat pelarut dulu. Nah mol zat pelarut atau mol air adalah 33,33. Kita masukin semuanya. Berarti mol pelarutnya di atas adalah 33,33, di bawah kita dapatkan 33,33 ditambah sama mol gula teman-teman atau mol zat terlarut yakni 0,439. Nah kalau kita hitung hasilnya akan kita dapatkan 0,987 teman-teman. Nah baru kita udah dapatkan semuanya, kita masukin ke rumusnya yakni P larutan akan sama dengan P pelarut murni dikali sama fraksi mol zat pelarut. Nah kalau kita bisa dapatkan adalah P larutan akan sama dengan 25 dikali 0,987 atau jawabannya 24,68 mmHg. Nah jawaban ini mendekati jawaban pilihan C ya teman-teman ya, yakni 24,65 mmHg. Nah itu teman-teman terkait penerapan tekanan uap. Selanjutnya langsung aja yuk kita ke soal berikutnya yakni tekanan osmotik. Nah di soal tekanan osmotik ini aku punya soal teori teman-teman. Seorang petani ingin menyimpan sayurannya agar tetap segar dengan merendamnya dalam larutan gula. Setelah beberapa waktu sayuran menjadi layu. Fenomena ini terjadi karena teman-teman, jawabannya adalah B. Larutan garam menyebabkan air keluar dari sel sayuran melalui osmosis. Nah, teman-teman, sama seperti soal sebelumnya, bedanya mungkin teman-teman di sini diajak buat ini yang bernalar ya. Apa yang terjadi di fenomena tersebut, bukan menjawab ini termaksud sifat koligatif larutan apa. Cuman kalau kita mencari tahu ini termaksud sifat koligatif larutan apa, ini termasuknya ke dalam penurunan tekanan osmotik teman-teman di dalam sifat koligatif larutan. Kenapa? Karena ketika petani tadi memasukkan garam ke dalam sayuran, kan di dalam sayuran itu ada air ya teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu pasti pernah makan sayuran tuh kadang-kadang kayak ada keluar kayak basah-basah air gitu, kayak enak-enak seger gitu kan ya. Nah air yang di dalam sayuran tersebut itu akan mengalir keluar teman-teman ketika kita menyimpan sayuran tersebut di garam di dalam tempat yang ada konsentrasi garamnya. Karena apa? Air sendiri itu akan mengalir dari konsentrasi terendah ke konsentrasi tinggi teman-teman. Itu prinsip kerja air ya. Nah ketika kita ngasih garam nih, nah konsentrasi di dalam sayuran itu akan lebih rendah dan konsentrasi di luar sayuran akan lebih tinggi teman-teman, sehingga melalui membran semi permeabel air ini akan keluar dari dalam sayuran, bergerak nih dia keluar ke konsentrasi yang lebih tinggi yakni di lingkungan, sehingga di dalam sayuran itu tuh kandungan airnya menjadi berkurang atau bahkan habis teman-teman. Jadinya sayuran dapat menjadi lebih layu. Ini merupakan bukti nyata dari peristiwa tekanan osmotik. Nah selanjutnya ini aku punya soal terakhir ya teman-teman ya, soal hitung-hitungan dari tekanan osmotik. Siapin catatan lagi ya. Seorang apoteker membuat larutan gula sebanyak 5 gram ke dalam 500 ml air. Jika larutan diasumsikan ideal dan suhunya adalah 20 derajat Celcius, berapakah tekanan osmotik larutan tersebut? Nah, jawabannya adalah benar teman-teman, jawabannya adalah A, 1,14 atm. Nah, kalau mau menjawab soal seperti ini teman-teman ya, bisa ikutin tips berikut ya. Nah, cara jawabnya adalah kita harus tahu dulu teman-teman rumus dari tekanan osmotik. Tekanan osmotik sendiri dilambangkan dengan pi teman-teman. Nah, pi ini rumusnya adalah molaritas. Nah, kalau tadi kan molalitas yang kita cari ya.
tiga soal sebelumnya. Nah sekarang kita cari pakai kalau ketemu tekanan osmotik itu nggak ada molaritas teman-teman, adanya molaritas. Nah habis itu dikali sama R dikali sama T teman-teman. R ini itu adalah tetapan teman-teman, dan T adalah suhunya. Nah pertama untuk mencari rumusnya, menjawab soal ini tuh kita harus cari dulu berarti molaritasnya dulu ya teman-teman, yang belum kita ketahui ya. Molaritasnya sendiri itu rumusnya adalah mol zat terlarut tadi apa berarti teman-teman? Ya benar, berarti adalah glukosa. Nah dibagi sama volume larutan. Volume larutan itu dari campuran keduanya, itu akan menghasilkan berapa liter lah gitu teman-teman ya. Berarti kita cari dulu untuk mencari mol zat terlarut ya, kita pakai rumus tadi seperti yang sebelumnya, berat dari glukosa dibagi sama mR glukosa teman-teman. Nah berat glukosa tadi adalah kita campurkan tuh 5 gram ya teman-teman ya, dibagi sama mR gula, mR glukosa atau gula. Nah mR gula itu adalah 180. Nah bisa kita temukan hasilnya adalah 0,0278 mol. Nah selanjutnya kita bisa cari molaritasnya teman-teman, atau yang bisa kita lambangkan dengan M besar. M besar rumusnya mol zat terlarut dibagi sama volume larutan. Nah bisa kita hitung ya teman-teman ya, mol zat terlarut atau kita sebut mol glukosa adalah 0,0278 dibagi sama volume larutan yakni 0,5. Nah kalau kita hitung itu hasilnya sama dengan 0,0556 molaritas. Nah selanjutnya itu kita bisa masukkan ke dalam rumus, cuman teman-teman R-nya kita udah ketahuin, M-nya udah kita ketahuin, T-nya kan tadi kita ketahui ya, yakni 27 derajat Celcius. Nah kalau di dalam tekanan osmotik atau soal-soal lain, suhunya ini harus kita ubah dulu teman-teman, suhunya menjadi Kelvin. Nah dari derajat ke Kelvin tuh teman-teman pasti tahu kan rumusnya gimana? Ya benar, ditambah 273. Nah dengan gampang kita bisa dapat ketahui ya suhunya berapa. Dari 27 derajat Celcius diubah ke Kelvin bakal menjadi 300 Kelvin. Nah udah ketemu semua ya teman-teman ya, molaritas sudah ketahuan, tetapan yang udah kita ketahuan, terus suhunya udah kita ketahui juga. Dan bisa kita masukin aja ya teman-teman ya semuanya ya. Yang pertama itu adalah molaritasnya 0,0556 dikali sama 0,082 dikali sama 300 teman-teman, maka akan menghasilkan nilai sebesar 1,37 atm. Nah jawabannya kita bisa mendekati ya, yakni adalah 1,14. Nah itu teman-teman, seru sekali bukan? Kita udah mengetahui dan mempelajari apa itu yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan, contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, dan juga kita mengetahui jenis-jenis sifat koligatif larutan. Dan terakhir nih teman-teman yang paling seru, kita udah membahas bertarung bersama melawan berbagai macam contoh soal, penelitian soal yang tadi aku udah berikan kepada teman-teman semua. Semoga materi yang aku sampaikan pada hari ini dapat dipelajari sama teman-teman dan dikembangkan lagi ya pemahamannya, sehingga teman-teman dapat menambah wawasan dan memperluas juga wawasan teman-teman terkait materi sifat koligatif larutan. It's all from me. Thanks for watching this video. I hope you guys enjoy this video too. Don't forget to subscribe, like, and also comment. See you in the next video. Bye bye.